Memaksimalkan kembali untuk kecepatannya di 100 km per jam. Kembali lagi di channel Alek Review. Kali ini kita akan mencoba salah satu box Android. Ini Extreme Transmission, dihubungkan ke HDMI yang ada di mobil. Ini box warna hitam. Kita akan coba hubungkan box Android ini. Masalahnya ketika ingin dihubungkan ke HDMI di mobil, di mobil, itu kita kesulitan untuk power yang sesuai dengan Extreme ini. Jadi saya mencari terlebih dahulu untuk alatnya. Ini ada lighter, ujungnya itu sesuai dengan ujung kabel power yang ada di box Extreme, yaitu di sini tertulisnya DC 12 volt. Nah, ini salah satu colokannya yang ada di toko online. Itu ketik saja kabel colokan lighter mobil to jack DC. Itu saat ini harganya Rp29.000, belum termasuk ongkos kirim. Colokan ini untuk digunakan untuk power di power Extreme. Ini nanti colokan di sini. Ini dia colokannya. Di box Extreme itu ada HDMI, ini ada SPDIF. Ini khususnya buat audio yang biasanya ada colokan untuk SDIF-nya ini. Kemudian di sini ada colokan USB 3 yang berwarna biru, colokan USB 2.0 yang berwarna hitam. Ini colokan. Dan di sini ada lampu. Ini boxnya warnanya hitam. Dan di sini ada lubang sirkulasi untuk udara, untuk pembuangan panas. Ini ada remote. Kita akan dapatkan HDMI. Sebelumnya ini kita gunakan jaringan koneksi internet apapun. Kita coba langsung untuk settingannya. Pertama kita colokan terlebih dahulu untuk lighternya ini. Oke, ini sudah menyala. Dan kita hubungkan ke box Extreme. Nanti di sini warnanya merah. Kita colokan kabel HDMI bawaan dari si Extreme itu ke HDMI head unit. Oke. Jangan lupa kalau ingin bawa ke kendaraan, itu remote-nya di bawah. Nanti kalian kesulitan untuk menyalakannya. Setelah itu kita tekan tombol on. Ini tombol power. Jika sudah tercolok pada HDMI, kita pilih koneksinya dengan gunakan HDMI. Jangan lupa pastikan koneksi dari kabel ini ke kabel si Extreme. Nah, setelah menyala, itu nanti warnanya biru. Ini menjadi biru. Dan tampilan di head unitnya, itu tampilannya Transmission Extreme. Kemudian di bawahnya itu ada login, ada email, dan di bawahnya itu ada password. Jadi sebelum kita menggunakan layanan box Extreme ini, kita harus melakukan aktivasi registrasi terlebih dahulu. Jadi registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email, kemudian kita aktivasi. Dan jangan lupa koneksi ke jaringan internet. Setelah muncul Extreme, kemudian sign in, kita pilih setting. Kenapa kita pilih setting? Kita harus mencari jaringan koneksi terlebih dahulu. Kita ingin menggunakan jaringan koneksi internet yang akan kita gunakan. Kemudian kita pilih network and internet. Kemudian kita pilih jaringan yang kita dapatkan di sini, khususnya punya kita jaringannya. Kalau di sini kita atau saya punya jaringan itu iPhone. Kemudian di sini ada enter password for iPhone. Ini untuk password personal hotspot yang ada di handphone, karena saya menggunakan handphone. Sudah pasti kita harus mengaktifkan layanan personal hotspotnya di handphone masing-masing. Ketika sudah aktif, kemudian saya menggunakan jaringan Telkomsel. Kita gunakan jaringan yang 3G-nya. Setelah itu kita masukkan passwordnya.
Setelah selesai, kita tekan tombol enter. Itu tombol enternya kalau terlihat itu seperti ini. Ada tanda panah, ujungnya ada tanda garis tegak. Kita klik. Ini enter. Kalau di tombol turn vision, di tombolnya si Extreme, ini oke, yang tombol tengah ini. Ini tekan oke yang tengah. Dan sini akan termuncul connecting to iPhone karena saya menggunakan iPhone. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul connecting sukses. Kemudian di network internet itu akan muncul iPhone sesuai dengan nama jaringan yang kita gunakan. Kemudian di bawahnya tertulis connected. Kemudian kita back, ini backnya, kita back, kemudian back lagi. Setelah itu kita tekan tombol sign in. Nah, kita sudah masuk ke menu layanan Extreme. Di sini ada home, ada live TV, ada TV guide, ada catch up, ada VOD, ada apps, ada YouTube playlist. Kemudian di bawahnya itu ada thumbnail layanan yang bisa kita pilih. Kita di sini ada Catch Play, ada HBO, ada Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, ada Cinemax, kan ada HBO Hits. Itu bisa dipilih. Kita coba pilih yang HBO. Don't try to kid me, man, come. Ini dia. Make a deal with you. Teater kita bawa ke roda 4. HBO lagi ada film The Jungle Book, dan ini suara yang kita dengar langsung dari Extreme Box, kemudian audio yang ada di mobil. Kalau kita ingin coba channel yang lain, kita klik back, kemudian tekan OK. Kita coba CNN Indonesia. Dia lebih ketat, tapi sejauh pengamatan kami untuk di titik atau di kilometer 47, titik penyekatan di jalan tol ini memang rencananya operasi penyekatannya akan dilakukan selama 24 jam seperti yang terbagi dalam 3 shift, sehingga memang memperkecil paling tidak atau memfilter, meminimalisir kendaraan-kendaraan pemudik maupun pendatang yang kemudian memasuki wilayah Jakarta yang tidak mengantongi surat izin keluar masuk. Syarah. Ya, terima kasih atas laporannya koresponden CNN Indonesia Miladia Rahma yang melaporkan langsung dari Tol Cikampek kilometer 47. Selanjutnya, keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan 60% wilayah untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan memfokus. Kita pilih channel yang lain. Kita coba pilih HBO. Di sini juga ada apps and games. Di sini ada Google Play Store, ada Google Play Movie TV, ada YouTube, dan ini salah satu apps yang paling favorit. Jadi YouTube bisa kalian lihat langsung di HDMI mobil. Ini salah satu apps favorit, dan kita ini sudah terinstall di Extreme. Ini dia. Lagi iklan. Ini suara langsung dari Extreme di audio box. Dari keluaran audionya si kendaraan. Kita back. Adik menonton apa, Dek? HBO. Kita nonton HBO. Sekarang kita coba jalan. Karena kita berada di tol dalam kota, kita coba apakah berpengaruh dengan dalam keadaan kita bergerak dengan kecepatan maksimal yang diperbolehkan di jalan tol. Saat ini kecepatannya 70 km
per jam, masih baik untuk diterima. Kita di depan ada terowongan, kurang lebih panjangnya 100 meter. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita masuk terowongan. Gambarnya masih jelas, tangkap dengan jelas, suaranya masih terlihat normal. Dan sekarang kita keluar terowongan. Nah, kita masuk terowongan lagi. Tetringnya merah. Ya, habis tetring awalnya deh. Udah dimatiin. Enggak. Tadi sempat terputus. Dia muter-muter, kemudian kembali lagi online, kembali lagi layanannya. Ini dia muter-muter lagi. Kemungkinan besar jaringannya. Oke, kita berada di jalan tol Jagorawi. Kondisinya lengang. Kita coba manfaatkan batas maksimal yang diperbolehkan di jalan tol Jagorawi ini. Oke, sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Bogor. Kecepatan maksimal Jalan Raya Bogor itu 100 km per jam dan batas bawahnya itu 60 km per jam. Sekarang ada di 70 km per jam. Gambarnya masih baik diterima, suaranya pun masih kalau menurut saya ini sangat bagus. Ini kayak berasa di mana, kayak di home theater. Kita coba ambil jalur kanan. Kilo. Sekarang 80 km per jam. Kondisinya masih baik. Menurut saya kalau jaringan jalan yang kita lewati itu kondisinya bagus, penerimaan di box X3-nya pun akan bagus. Sekarang kita berada di kilometer 10. Kecepatan masih di 80 km per jam. Kita masih berada di batas bawah batas maksimal kecepatan yang diperbolehkan di jalan tol Jagorawi. Karena tol Jagorawi itu batas maksimal atasnya 100 km per jam. Kita coba ganti channel yang gambarnya terang. Back, oke. Kita coba pilih apa nak? Mau YouTube. Kita coba pilih YouTube. Gambarnya sudah, ikonnya sudah tampil YouTube. Sedang searching. Ada pilihannya, sini sudah mulai keluar pilihan thumbnail yang akan kita pilih. Pilih yang mana deh? Oke, kecepatan saat ini 85. Kita masuk ke 90 km per jam. Kita mendekati 100 km per jam. Kecepatan maksimal yang diperbolehkan sudah kita capai, 100 km per jam. Kondisi gambarnya saat ini masih cukup bagus. Dan ini saat ini kita melihat YouTube. Ketika gambarnya itu sangat jernih, tidak gelap, itu yang dihasilnya pun, yang keluarnya pun bisa terlihat sampai dengan belakang. Tapi kalau kita menonton video yang gelap, itu mata kita berusaha untuk menangkapnya karena itu memang agak gelap gambarnya. Tapi kalau kita gambar yang cerah di sini, itu masih apa namanya, keluarga kita yang berada di tengah,
Itu bisa dilihat dengan jelas di head unitnya. Kita berada di 90 km per jam. Kita turunkan, kita naikkan lagi di 100 km per jam. Dek, yang jangan ada yang musiknya, Dek. Kita masih ada di semuanya, apa kabar? Hari ini pas hari Idul Fitri, kita sekarang mau sholat Id rame-rame di sini. Ini YouTube. Agak telat kita belum. Gambarnya sangat tajam. Tapi kita bakal nyepet sholat di sini. Sama seperti halnya kita menonton TV. Habis itu nggak tahu deh. Tapi memang tergantung kembali dari muter, tapi kita nggak. Aspek dari si head unit, semakin baik speknya, semakin baik pula gambar yang dihasilkan. Hari ini kita mau persiapan sesuai pemerintah anjurkan sholat Id di rumah. Jadi ya pastinya dengan Oke, saat ini 80 km per jam. Cucu, insya Allah 80 km per jam kecepatannya, dan gambarnya pun dan suaranya pun masih diterima dengan baik. Koneksi jaringan internet yang diterima di handphone saya pun masih sangat baik. Itu kondisi menggunakan jaringan 3G. Saya wajibkan ikut sholat. Biasanya kan mereka sama keluarganya. Hari ini udah stop masak sama kita Alhamdulillah, hari ini saya bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Oke, sekarang kita coba maksimalkan kembali untuk kecepatannya di 100 km per jam. Saat ini sudah kita capai. Kondisinya gambarnya masih baik, suaranya masih baik diterima, dan dikeluarkannya pun juga cukup baik. Kemudian semoga amal gambar yang dikeluarkan terbilang jernih. Kita sholat di rumah hanya keluarga dan para pembantu anak cucu dan cerah, karena memang gambarnya tidak gambar video yang gelap gulita atau gelap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Demikian video singkat saya untuk review box Extreme dari Transvision. Semoga bermanfaat. Layanan home theater bisa kalian bawa kemana-mana. Cukup bermodalkan box Extreme, kemudian jaringan internet, gunakan tethering handphone ataupun tethering hotspot yang bisa kalian gunakan dan yang available. Kemudian TV kalau ada, kemudian HDMI kalau ada dengan colokan HDMI-nya. Semoga bermanfaat. Salam.